Selamat siang Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Nimade Indah Dwi Astuti dengan NIM 2190324955025. Saya adalah guru di SMK Negeri 4 Negara, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Universitas Negeri Makassar pada tahun 2021, program studi keperawatan. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran komunikasi keperawatan dengan materi ajar hambatan dalam komunikasi terapeutik. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 4 Negara dengan pembelajaran daring. Hari ini saya juga akan melampirkan surat keterangan bebas studi dan juga melampirkan formulir pendaftaran uji kompetensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Oke, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih. Semua sudah sehat, semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita lancar. Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Yuli, terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak sebelum kita lanjut ke pelajaran, ya. Sebelum lanjut ya, Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental ya, agar kalian dapat mengikuti pembelajaran, kemudian dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Karena di masa pandemi ini, jadi walaupun level kita sudah turun, kita tidak boleh lengah ya, kita harus selalu waspada dalam menjaga kesehatan. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya 3M ya, pentingnya menjaga protokol kesehatan. Mungkin ada yang bisa membantu mengingatkan kita semua apa saja 3M itu? Silahkan. Izin Bu menjawab. Baik, silahkan. Kak Krisna. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Oke, terima kasih. Bu. Tepuk tangan untuk temannya dong. Selanjutnya, sebelum memulai, Ibu mau tes dulu. Apakah suaranya Ibu terdengar jelas di kalian? Terdengar Bu. Oke ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian Ibu tidak lupa untuk selalu mengingatkan. Nah, kemudian menanamkan yang namanya sikap nasionalis. Kemudian sebelum kita belajar ya, untuk materi hari ini, kita tidak boleh melupakan pembelajaran yang sebelumnya. Mungkin ada yang ingat, ada yang bisa membantu Ibu memaparkan, mengingatkan kembali kira-kira kita belajar apa kemarin. Yang saya ingat itu kita belajar materi tentang komunikasi sesuai tingkat usia yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu komunikasi sesuai tingkat usia anak. Dan yang kedua itu komunikasi sesuai tingkat usia dewasa dan lansia. Bahwa hari ini kita akan belajar tentang hambatan dalam komunikasi terapeutik. Sekarang kita fokus dulu ya, ke depan ya kita belajar dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya penting untuk kita ketahui bersama ya, dan kalian ketahui bersama bahwa di situ ada kompetensi dasar dan juga indikator. Ya, untuk kompetensi dasar yang diharapkan untuk bisa kalian capai, yang pertama adalah menganalisis konflik. Nah, yang berikutnya tujuan.
Nah, di sini Ibu harapkan setelah kalian menyimak media pembelajaran Ibu, kemudian membaca bahan ajarnya Ibu ya, kemudian kalian melakukan diskusi dengan teman-teman kalian, Ibu berharap ya kalian di sini yang pertama mampu untuk menentukan faktor-faktor penghambat dalam proses komunikasi terapeutik dengan tepat. Ya, kemudian yang kedua, di sini mampu untuk menguraikan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam komunikasi terapeutik tersebut, manfaat sehari-hari. Apa sih Bu gunanya kita belajar tentang hambatan ini? Nah, gunanya kita belajar tentang hambatan dalam komunikasi terapeutik ini adalah yang pertama, selain besok kalian kan praktek nih ya, ada hambatan di dalam komunikasinya, kalian mampu untuk mengatasinya. Yang selanjutnya adalah untuk materi. Jadi tadi materi sudah Ibu paparkan bahwa kita akan belajar tentang hambatan dalam komunikasi terapeutik. Ya, jadi di sini kalian mengamati, ya, kalian bertanya, kemudian kalian mengorganisasi, ya, sampai mencari bukti-bukti dan memaparkan hasil. Pada gambar yang telah ditayangkan, sikap apa yang dapat kalian analisis pada pasien tersebut? Di sana ada pasien dan ada perawat. Ya, silakan dianalisis. Kira-kira berdasarkan pertanyaan pertama dan kedua, hasil analisisnya seperti apa? Baik, berdasarkan gambar yang sudah ditayangkan, dapat dianalisis bahwa pasien tampak tidak merespon perawat atau bersikap acuh dengan apa yang disampaikan perawat. Sikap tersebut dapat mengarah ke resisten atau penolakan. Apabila terjadi hambatan dalam komunikasi, maka dapat mengakibatkan komunikasi menjadi tidak efektif. Kemudian akan mengakibatkan tujuan dari komunikasi terapeutik tidak tercapai. Bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antara perawat dan pasien. Terima kasih, Bu. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Elda sudah membantu untuk menjawab, ya, sudah menganalisis gambar yang sudah Ibu tayangkan. Jadi tadi Elda sudah menyampaikan dengan baik bahwa di sana sikap yang ditunjukkan adalah sikap yang cuek, sikap yang acuh, bisa mengarah ke resistensi atau transference. Ya, sesuai dengan bahan ajar yang sudah kalian baca, ya. Jadi di sana ada hambatan dalam komunikasi ya berdasarkan hubungan dengan pasien. Nah, kemudian kalau misalnya ada hambatan, ya namanya ada hambatan berarti yang pertama tujuan tidak tercapai. Ya, bahkan bisa terjadi salah paham ataupun konflik. Tadi benar sudah disampaikan oleh temannya ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk memperdalam lagi, nah Ibu akan memberikan latihan ke kalian. Namun sebelum itu, Ibu ingin meminta kalian menyimak video kasus yang akan Ibu tayangkan. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Nyonya D datang ke rumah sakit karena mengeluh pusing. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan hasil tekanan darah 160/110 mmHg. Dari hasil analisis perawat, pasien tidak tahu apa itu hipertensi, maka perawat perlu memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Pada saat memberikan pendidikan kesehatan, pasien menolak secara verbal dan nonverbal yang hal tersebut dapat menghambat proses kesembuhannya. Selamat pagi, Bu. Baiklah, Bu, di sini saya Pra Safia akan bertugas di ruangan ini mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Jessi? Iya, benar, Suster. Baik, Bu, sudah bagaimana keadaannya, masih pusing? Agak mendingan, Suster. Baik, Bu. Jadi, Bu, tujuan saya datang ke sini untuk mulai kesehatan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik, Bu, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil bahwa tekanan darah Ibu 160/110, artinya Ibu menderita hipertensi. Hipertensi itu, Bu, adalah kondisi di mana tekanan darah kita melewati batas normal. Dan contoh dan gejalanya itu seperti yang Ibu rasakan, misalnya seperti pusing, Bu. Oh, tidak kok, Suster. Saya cuma pusing biasa. Maaf, Bu, tapi dari hasil pemeriksaan memang Ibu dinyatakan hipertensi, Bu. Tidak perlu, Suster. Mungkin dengan tidur sedikit saja pasti akan sudah sembuh.
Tapi Bu, Tidak, suster. Pasien D, 16 tahun, dirawat di rumah sakit karena kecelakaan ditabrak mobil sepulang sekolah. Saat perawat Salvia datang untuk mengecek kondisi pasien, pasien mengamuk dan marah kepada perawat Salvia. Setelah dikaji, ternyata perawat Salvia mirip dengan mendiang ibu tiri pasien yang sering memukulinya. selamat pagi Dek. Bagaimana Dek keadaannya? Sana pergi, suster. Saya tidak mau sama suster. Loh, adik kenapa Dek? Tidak mau, saya tidak mau. Ya, kenapa Dek? Tidak, saya pergi. Saya tidak suka dirawat sama suster. Oke, tadi sudah semua menyimak videonya kan? Oh, excited sekali ya pasien dan juga perawatnya ya. Oke, nah berdasarkan tayangan video yang sudah Ibu tayangkan, nah untuk bahan kalian latihan ya Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Kemudian Ibu juga sudah share LKPD-nya di Google Classroom dan juga di WA grupnya. Nanti silakan dibuka ya, kemudian dikerjakan. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, di sini kalian harus menganalisis ya hambatan komunikasi yang terdapat pada video tersebut. Ya, kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan yang terdapat pada video tersebut. Ya, namun sebelum itu ya tadi kan kalian sudah menyimak, kalian sudah menganalisis. Kira-kira sebelum melangkah ke LKPD yang sudah Ibu bagikan, kira-kira di sini pada tayangan video yang sudah Ibu sampaikan, hambatan apa sih yang terdapat di situ? Mungkin ada yang bisa membantu, yang sudah menyimak tadi, sudah menganalisis tadi, ada yang bisa membantu Ibu mungkin? Ayo, silahkan. Ada? Baik. Alia? Ibu. Iya, silahkan. Terima kasih yang berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, dan kemudian dapat saya analisis adalah pada tensi kasus adalah transferan. Kemudian agar kemajuan hubungan antara perawat dengan pasien dapat terjadi dengan baik, maka perlu mengetahui serta menerapkan cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Alia. Jadi walaupun Alia dalam keterbatasan sinyal, tapi masih berusaha untuk menjawab. Ya, terima kasih Alia. Tepuk tangan untuk temannya, anak-anak. Ya, jadi sudah menganalisis dengan baik bahwa dalam video kasus tersebut, ya ada hambatan resistensi dan juga transferen. Ya, jadi nanti silakan kalian mengerjakan LKPD ya yang memuat tentang video kasus tersebut. Nah, setelah itu kalian membuat rancangan ya, membuat rancangan tentang bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Setelah itu, ya kalian buatkan dialog yang di dalamnya memuat tentang cara mengatasi konflik tersebut, cara mengatasi hambatan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk lembar kerja peserta didiknya, ya jadi LKPD-nya, gambarannya kurang lebih seperti yang sudah Ibu tampilkan. Nanti ikuti petunjuknya. Nah, selanjutnya, nah kurang lebih seperti ini ya LKPD-nya. Nah, ini yang sudah Ibu share ke grup WA kalian. Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Jadi kita akan membuat kelompok menjadi sekitar 4 kelompok ya. Silakan nanti kalian bagi diri. Kemudian seperti yang Ibu sarankan tadi, jangan lupa ikuti petunjuknya dengan baik. Ya, silakan boleh meninggalkan room Zoom-nya. Kita akan kembali 20 menit lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak, karena waktunya sudah 20 menit, jadi kita bergabung kembali di room Zoom ini.
hasil diskusinya berupa LKPD, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom-nya. Selanjutnya, untuk kelompok yang akan presentasi, Ibu persilahkan, siapa? Kelompok berapa Saya, yang Bu, akan presentasi? Terima kasih Ibu waktu yang telah Ibu berikan. Saya di sini akan berlog. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, kelompok kami sudah membuat rancangan berupa dialog tentang cara mengatasi konflik atau hambatan dalam komunikasi terapeutik. Pasien tersebut berusia 16 tahun dengan gejala hipertensi. Baik Bu, perkenalkan nama saya perawat Mei. Bisa dipanggil Mei ya. Bu, di sini saya mengecek kondisi perkembangan Ibu setelah beberapa hari dirawat di sini. Sebelumnya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan ataukah Ibu sudah siap periksa? Kan saya bisa di sini. Belum, saya sudah membaik. Jadi dari hasil pemeriksaan sebelumnya, Ibu itu mengalami hipertensi. Dan mau saya tidak memeriksa, saya sudah sampaikan. Tadi pula saya sudah bisa harus diperiksa setiap hari. Baik, izinkan saya pulang. Ibu, jadi hipertensi itu adalah kondisi tekanan darah Ibu sangat tinggi atau melebihi dari 0. Nah, normalnya itu adalah 120 sampai 80 mmHg. Tetapi setelah diperiksa, tekanan darah Ibu itu sekitar 160 per 110 mmHg. Jadi bisa dikatakan Ibu itu mengalami hipertensi. Baiklah, kalau begitu Ibu bisa beristirahat kembali dan jangan lupa minum obat sesuai waktu yang telah ditentukan. Sekian dialog di kelompok 2, saya mengucapkan terima kasih. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih, tepuk tangan dulu semua. Nah, anak-anak, sebelum ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu, kita penyegaran dulu, biar kalian tidak bosan. Ya, kalau Ibu bilang menunjuk hidung, silakan kalian menunjuk hidung. Nah, di sini perlu konsentrasi. Sekarang tunjuk dahi, kemudian tunjuk kuping, selanjutnya tunjuk dahi, kemudian tunjuk kuping, kemudian dahi, kemudian hidung. Oke, yang selanjutnya adalah kuping. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, untuk materinya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor penghambat dalam proses komunikasi terapeutik. Ya, dan yang kedua adalah cara mengatasi hambatan komunikasi terapeutik. Ya, jadi 2 materi itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama, bisa kalian lihat pada slide bahwa resistensi adalah upaya klien untuk tidak menyadari aspek penyebab ansietas. Jadi pasien ini seperti kasus yang pertama bahwa dia tidak terima bahwa dirinya sakit, ya, dirinya tidak terima kalau sedang mengalami gangguan. Ya, dia menolak, ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada yang disebut dengan transferan. Jadi respon ketika pasien mengalami suatu perasaan ya yang dirinya ini terbawa dengan situasi masa lalu. Ya, situasi masa lalu di sini entah itu rasa benci maupun rasa ketergantungan. Ya, misalnya kalau yang tadi pasien ingat dengan ibu tirinya, ya, yang dia lihat pada perawat tersebut. Jadi dia membenci, dia menolak dan tidak mau untuk diperiksa karena dia punya trauma bahwa ibu tirinya ini galak, ya, yang suka memukul, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita sebut dengan counter transferan. Jadi di mana counter transferan ini adalah respon emosional dari perawat. Misalnya perawatnya marah-marah, kemudian perawatnya tidak berempati, ya,
kemudian tidak sabaran ya dengan pasien yang dihadapi. Misalnya pasiennya orang tua atau lansia, ya karena menjawabnya lambat ya. Jadi perawat ini marah-marah, perawat tidak sabaran dan bahkan sampai mengantuk. Itu yang disebut dengan counter transparent. Dan yang keempat, ada yang dimaksud dengan boundary violation atau pelanggaran batas. Nah, untuk pelanggaran batas ini terdiri dari beberapa pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perawat. Jadi apa saja? Sekarang kita simak. Oke. Ya. Ya, untuk yang pertama, jadi di sini ada batas peran, yang kedua ada batas waktu, yang ketiga ada batas tempat dan ruang, dan yang keempat adalah batas uang. Ya, yang selanjutnya, di sana ada batas pemberian hadiah, kemudian yang berikutnya ada batas kontak fisik, kemudian yang ketujuh ada batas pakaian, kemudian ada batas pengungkapan diri secara personal, dan yang terakhir adalah batas bahasa. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran batas ya yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perawat. Ya, penjelasannya akan kita simak pada slide berikutnya ya. Untuk yang pertama, batas peran. Jadi untuk batas peran ini seorang perawat tidak boleh melebihi dirinya sebagai seorang dokter misalnya ya. Jadi seorang perawat di sini harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Ya, bagaimana memerankan dirinya sebagai seorang perawat yang memberikan pelayanan kesehatan, yang merawat pasien ya. Kemudian memberikan pelayanan yang tulus, yang ikhlas sesuai dengan kewenangannya. Jadi tidak melebihi perannya sebagai seorang perawat. Yang kedua, ada batas waktu. Jadi di mana waktu yang dipergunakan oleh perawat tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh sampai mengganggu kenyamanan pasien, kemudian mengganggu istirahat pasien, ya. Jadi kalau misalnya waktu ini dilanggar, maka komunikasi tidak akan efektif dan efisien. Misalnya terlalu pendek waktunya ya, jadi tidak memperoleh info-info dari pasien tersebut. Ya, ataupun waktu yang berlebihan akan menghabiskan banyak waktu, ya bertele-tele ya, jadi pasien akan merasa bosan. Untuk yang ketiga, ada batas tempat dan ruang. Nah, untuk batas tempat dan ruang ini, seorang perawat harus melakukan komunikasi terapeutik pada tempat yang sudah disesuaikan. Misalnya di ruang perawat. Ya. Jadi tidak boleh melakukan komunikasi terapeutik misalnya di mobil ya, atau janjian dengan pasien di pantai gitu, tidak boleh. Jadi nanti profesional kerja itu ya melenceng ya dari peran seorang perawat. Jadi ada batasan tempat dan ada batasan ruang ya, harus ada tempat-tempat yang memiliki tujuan yang jelas, yang rasional. Contohnya adalah ruang perawatan tadi. Nah, kemudian yang keempat ya, ini hubungannya adalah dengan penghargaan. Jadi seorang perawat tidak boleh sembarangan menerima reward atau penghargaan atau uang ya di sini dari pasien ya. Jadi ada tempatnya tersendiri. Jadi di mana pasien membayarkan administrasi ya sesuai dengan sakitnya, kemudian pengobatannya ya. Jadi tidak memberikan secara pribadi. Ini tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diterima oleh perawat ya, karena sudah akan melanggar kode etik. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang namanya batas pemberian hadiah dan pelayanan. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien. Ya, misalnya ada pasien yang VVIP, kelasnya tinggi ya, memberikan hadiah ke perawatnya. Jadi seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien
walaupun dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan profesional kerja, ya, sesuai dengan apa yang pasien perlukan dan keluhkan, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang keenam, batas kontak fisik. Nah, di sini tidak boleh seorang perawat pegang-pegang sembarangan, ya, kemudian colak-colek sembarangan, tidak boleh. Jadi ada etikanya, tidak seperti kalian pacaran misalnya, ya. Jadi tidak boleh. Jadi di sini seorang perawat harus membatasi kontak fisiknya. Ya, misalnya entah itu dengan orang tua, ya, dengan anak. Jadi ada batasan-batasan fisik yang memang seorang perawat harus batasi dan tidak boleh dilanggar. Kemudian yang ketujuh, di sini batas pakaian. Nah, untuk berpakaian pun, ya, seorang perawat tidak boleh melebihi batasannya. Misalnya pakaiannya kurang kain, ya, pendek sekali segini. Ya, tidak boleh. Jadi menggunakan pakaian sesuai dengan aturannya, kemudian tidak boleh terlalu ketat, ya, jadi tidak mengundang perhatian orang secara berlebihan, ya. Menggunakan pakaian yang sopan dan tepat, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya ada batas bahasa. Ya, jadi batas bahasa ini seorang perawat harus menguasai bahasa yang baik, komunikasi yang baik, kemudian memperhatikan nada bicaranya. Jadi walaupun pasien terkadang cerewet, ya, jadi kita sebagai seorang perawat harus bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memberikan terapi yang baik kepada pasien, ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar, walaupun kadang-kadang pasien berasal dari daerah yang berbeda-beda, ya. Kemudian yang terakhir di sini ada batas pengungkapan diri secara personal, ya. Jadi di mana seorang perawat tidak boleh melenceng dari tujuan komunikasinya. Ya, apa tujuan komunikasi? Misalnya untuk memperoleh hasil diagnosa, untuk memperoleh riwayat perjalanan sakit dari pasien, ya. Jadi tujuan komunikasinya fokus ke situ. Ya, boleh melibatkan keluarga pasien apabila pasien tidak mampu menjawab. Misalnya pasien ada gangguan bicara, misalnya pasien lumpuh dan sebagainya, jadi tidak bisa bicara. Jadi bisa kita libatkan keluarga pasien, namun tidak boleh melenceng dari pokok bahasan, ya. Jadi seperti itu. Bisa Ibu lanjutkan atau mungkin ada yang mau ditanya? Bu, boleh lanjut dulu? Boleh, Ibu. Ya, Bu lanjutkan dulu, ya. Nah, untuk yang berikutnya, kenapa komunikasi bisa terhambat? Ternyata ada faktor-faktornya nih. Ya, ada beberapa faktor. Jadi di sini Ibu sebutkan, ya, ada penafsiran yang berbeda. Kemudian komunikasinya satu arah, ya. Kemudian di sini juga perawat terlihat jemu, perawat terlihat pesimis, ya, atau malah perawatnya yang cerewet, banyak bicara, jadi tidak memberikan kesempatan kepada pasiennya. Misalnya mau bicara, malah perawatnya yang banyak bicara A, B, C, D, E, jadi pasien tidak bisa bicara, pasien tidak bisa mengungkapkan. Ya, jadi faktor-faktor tersebut yang bisa kalian lihat, ya, bahwa bisa menjadi penghambat dalam komunikasi terapeutik. Nah, kalau misalnya sudah terhambat komunikasinya, tujuan tidak tercapai, nah bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya, ya, agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, ya, agar tujuan daripada perawat tercapai, ya. Jadi di sini, oke, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar hambatan komunikasi ini tidak terjadi atau seminimal mungkin terjadi, ya. Untuk yang pertama, jadi ada pendekatan terpusat pada penerima, ya, di mana seorang perawat fokus kepada pasien, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan melakukan komunikasi, ya, menjalin hubungan yang baik kepada pasien. Kemudian yang kedua, ada komunikasi dengan situasi terbuka.
Ya, dengan situasi terbuka di sini adalah bagaimana kita menyambut pasien dengan tangan terbuka, dengan sikap terbuka, tidak tertutup, tidak kaku, tidak menyilangkan tangan, ya, fokus kepada pasien. Ya, jadi kita welcome dengan pasien. Apapun yang pasien sampaikan kita dengarkan. Ya, yang bisa kita bantu, kita akan bantu. Kita memberikan perhatian kepada pasien. Ya, namun tidak secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, melakukan komunikasi dengan etis, sesuai dengan etika, sesuai dengan kode etik. Jadi tidak boleh melenceng, ya, tidak boleh berkomunikasi secara sembarangan. Ya, harus ada tata caranya, harus ada norma-normanya, ya, tidak boleh melanggar batas seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, yang berikutnya juga tadi ada pendekatan terpusat pada penerima. Di sini juga ada contohnya. Contohnya adalah peduli dengan pasien, ya, berempati dengan pasien. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya Bu, hal-hal apa saja yang dapat perawat lakukan agar dapat meminimalkan terjadinya hambatan dalam komunikasi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih Ita sudah menyampaikan pertanyaannya, ya. Jadi tadi Ita bertanya, hal-hal apa saja yang dapat perawat lakukan agar hambatan terjadi secara minimal atau bahkan tidak terjadi. Mungkin ada yang bisa membantu? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ita. Jadi pertanyaannya adalah, hal-hal apa saja yang dapat perawat lakukan agar meminimalkan terjadinya hambatan dalam komunikasi? Jadi, yang bisa kita lakukan adalah tetap melaksanakan tahapan-tahapan komunikasi terapeutik, yaitu prainteraksi atau persiapan, orientasi atau perkenalan, kerja, dan terminasi. Tujuannya agar hubungan dengan pasien terjadi baik dan saling percaya. Kemudian tidak melakukan pelanggaran batas, bersikap terbuka dan jaga sopan santun, tenang dan sabar, serta berkomunikasi dengan seefektif dan seefisien mungkin. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya yang bertanya, yang menjawab. Terima kasih banyak, ya. Tadi sudah disampaikan untuk jawabannya. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan batasan-batasannya, ya. Ada batasan pakaian, ada batasan uang, ada batasan peran, dan sebagainya. Ya, kemudian bersikap terbuka, bersikap yang sopan, yang santun, kemudian memberikan pengertian dan perhatian kepada pasien, kemudian bertindak secara profesional. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta tolong satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Saya Bu. Ya, silakan, Kristinia. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan materi akhir pada pembelajaran kali ini. Jadi, materi yang telah kita pelajari yaitu tentang hambatan-hambatan komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien atau pasien. Jadi, ada faktor-faktor penghambat komunikasi terapeutik, terdiri dari beberapa faktor, antara lain kemampuan pemahaman yang berbeda, memberikan jaminan yang tidak mungkin, membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, serta penjelasan dari pasien mengenai tindakan. Adapun hambatan dalam komunikasi terapeutik berdasarkan kemajuan hubungan perawat dan pasien terdiri atas 4 hambatan, yaitu resisten, yang kedua transference, yang ketiga counter-transference, dan yang keempat adalah pelanggaran batas. Serta yang terakhir adalah cara mengatasi hambatan dalam komunikasi terapeutik, yaitu terdiri 4 cara.
yaitu pendekatan terpusat pada penerima, komunikasi dengan situasi terbuka, melakukan komunikasi dengan etis, serta pesan yang efektif dan efisien. Sekian Ibu kesimpulan materi pada hari ini. Terima kasih. Ibu mengingatkan ke kalian bahwa nanti setelah kegiatan ini kalian akan melakukan post test. Ya, nanti akan Ibu share link post testnya di Google Classroom dan juga di WA Group. Untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan yang akan kita pelajari adalah dokumentasi keperawatan. Ya, jadi nanti sebelum memulai belajar, Ibu akan share seperti biasa agar kalian mudah untuk mempelajarinya. Nah, selain itu, Ibu juga tetap mengingatkan ke kalian, ya tetap bersemangat, kemudian tetap jaga kesehatan, ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai stres, tetap kuat dan tetap semangat ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, jadi kita berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Yuli sudah memimpin doa hari ini. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya untuk mengerjakan post testnya juga. Jangan lupa belajar, tetap semangat ya, tetap sehat, kalian luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.